Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid alal mubawwasi rahmatan lil alamin wa ala alihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dalam karunia Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam, ataupun berupa nikmat sehat dan afiat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sekalipun kita sering lupa memintanya. Dan adalah hal yang sangat penting untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita senantiasa atau pandai mensyukuri nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambah nikmat-nikmat itu, sebagaimana yang lazimnya kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum, bahwa apabila kalian pandai bersyukur atas nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita atau eksistensi kita hadir di bumi sekarang ini, hal itu bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi hal itu adalah salah satu bentuk skenario dari Sang Maha Sutradara Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali semata-mata untuk menyembah kepadaku. Maka keberadaan kita atau kehidupan kita ini tidaklah ada tujuan lain kecuali semata-mata untuk memberi bentuk penyembahan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kemudian kita menyekutukannya, karena ketika manusia ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya mereka dikategorikan sebagai orang yang ingkar nikmat. Hadirin pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka pola hidup yang kita telah lalui atau yang baru akan kita jalani, kesemuanya itu dengan satu maksud, yaitu bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita butuh panduan untuk mendapatkan jaminan bahwa cara-cara atau pola hidup yang kita lakukan selama ini itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senantiasa hidup dengan dalam suasana sunnah, atau menghidupkan contoh dari atau tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh yang namanya ilmu, ikhwas sekalian.
ikhwah dan akhwat sekalian. Kita butuh yang namanya pengetahuan, sebagaimana perkataan yang masyhur, al ilmu bitta'allum. Ilmu itu hendaklah dengan belajar. Artinya kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka hendaklah kita berusaha melakukan salah satu bentuk yang namanya pembelajaran. Kita harus belajar. Maka tidak mungkin kita mendapatkan ilmu dengan santai, ya, dengan apalagi kalau kebanyakan seperti ya, orang-orang sekarang ini adalah bermasa bodoh. Maka tidak mungkin ilmu bisa didapatkan dengan cara seperti cara-cara tersebut. Maka sekali lagi sangat penting untuk kita yang namanya mencari ilmu atau menuntut ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berberkah ini atau pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama bermuzakarah mengenai ilmu fikih, atau lebih terkhusus ilmu yang membahas tentang fikih ibadah. Yang lazimnya ketika kita belajar fikih ibadah, bahasan kita selalu diawali dengan persoalan atau permasalahan tahara atau bersuci. Yang lebih rincinya lagi, ketika kita membahas tentang tahara atau bersuci, maka kita akan mengawali dengan pembahasan hal yang membahas sekitar persoalan air. Adapun hukum seputar air, bahwa air merupakan salah satu dari dua benda atau sarana yang penting untuk bersuci atau untuk membersihkan diri kita dari segala bentuk hadas dan najis. Jadi air ini adalah salah satu dari dua sarana yang bisa kita pergunakan untuk bersuci, atau kita bisa pergunakan untuk membersihkan diri kita dari hadas atau membersihkan diri kita dari najis. Oleh karena itu sangat menjadi penting untuk tiap orang Islam atau tiap kaum muslimin untuk mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan air ini. Kita merasa penting atau merasa perlu buat kita kaum muslimin ini untuk mengetahui persoalan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun kategori air, diantaranya yang pertama yaitu air suci. Pada dasarnya air yang dapat dipakai bersuci adalah air yang masuk dalam kategori tahur, yaitu air suci lagi menyucikan. Jadi disebutkan sebagai kategori tahur, air yang suci. Jadi ini air yang paling mutlak untuk bisa kita pergunakan bersuci, ya. Disebutkan sebagai kategori tahur, yaitu air yang jelas kesuciannya dan sudah jelas bisa digunakan untuk bersuci, diantaranya berwudu dan mandi junub atau yang lain-lain dalam hal bersuci. Air kategori ini adalah setiap jenis air yang masih berada dalam kondisi asalnya dan tidak mengalami perubahan, baik yang berasal dari langit seperti air hujan, cairan salju ataupun embun, maupun yang air itu berasal dari tanah atau yang mengalir di permukaan bumi seperti air laut, air sungai, air mata air, dan air sumur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11 yang artinya, dan Dia Allah menurunkan air dari langit untuk menyucikan kalian. Rasulullah SAW pun mengisyaratkan dengan sabdanya,
Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan cairan es, dan dengan embun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi doa ini atau perkataan hadis Rasulullah SAW ini sekaligus doa yang biasa kita baca ketika atau melakukan salah satu rangkaian dari sholat ini, dari sholat, ya. Dan itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kesucian air es dan air embun. Kemudian di hadis yang lain, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya tentang air laut, maka beliau SAW menjawab, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dan hadis ini dikategorikan hadis sahih. Adapun cairan selain air, ya, jadi cairan tapi bukan air, misal minyak, larutan cuka, bensin, dan yang lainnya, walaupun ini berbentuk cairan, maka benda itu atau sarana itu tidak termasuk atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang terkena najis. Jadi kategori yang kedua yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis dapat dibagi keadaannya, ya, dibagi keadaannya menjadi dua bagian, ya. Jadi air yang terkena najis itu terbagi dua. Yang pertama, apabila air tersebut atau apabila najis yang turun kepada air tersebut mengubah salah satu dari tiga sifat air, ya, tiga sifat air yaitu bau, warna, dan rasanya, maka secara ijma air ini dikategorikan najis, ya. Jadi secara keseluruhan atau kebanyakan ulama mengkategorikan bahwa air itu najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, dan tidak boleh juga digunakan untuk menghilangkan najis. Dalam hal ini banyak dan sedikitnya volume air sama saja hukumnya. Artinya mau air itu banyak, apalagi kalau sedikit, kalau berubah dari salah satu dari tiga sifat air, apakah baunya berubah atau warnanya yang berubah atau rasanya, maka air itu tetap, ya, dikatakan bernajis. Jadi walaupun banyak airnya, walaupun volume airnya banyak, apabila merubah salah satu dari tiga sifat air, maka air itu dikategorikan najis walaupun airnya banyak. Kemudian yang kedua, jika air yang terkena najis tidak mengalami perubahan sama sekali, maka dalam kondisi ini banyak dan sedikitnya air mempunyai pengaruh. Artinya dilihat dari banyak dan atau banyaknya air, ya, dilihat dari kondisi banyaknya air. Jika volume air yang terkena najis itu dalam artian tidak sampai ketentuan dikategorikan banyak, maka air itu dikategorikan bernajis. Adapun batas minimal air yang dikatakan banyak adalah 2 kulla. 2 kulla itu adalah kurang lebih 161 liter air, ya, atau 160,5 liter air. Ya, bolehlah kita mengatakan 161 liter air. Artinya jika air itu mencapai takaran sekitar 161 liter, maka air itu dikategorikan
mencapai 2 kullah dan tidak ternajiskan oleh najis yang turun kepadanya. Akan tetapi apabila air itu tidak cukup 2 kullah atau tidak sampai kepada 161 liter dan terkena najis, maka air itu dikategorikan air yang bernajis dan tidak bisa dipergunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Ya. Jadi ketika air tidak sampai hitungan 161 liter dan terkena najis, maka air itu dikategorikan air yang kotor atau bernajis dan tidak boleh dipergunakan untuk berwudu dan mandi junub. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain fa innahu la yanjus." Jika air mencapai 2 kullah, maka tidak berubah menjadi najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dikategorikan sebagai hadis sahih. Artinya Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa air itu sekalipun tercemar oleh najis, akan tetapi karena volume airnya lebih dari 2 kullah atau mencapai 2 kullah, yaitu sekitar 161 liter, maka air itu tetap dikategorikan sebagai air suci yang dapat dipergunakan untuk bersuci atau berwudu ataupun mandi janabah. Kemudian selanjutnya, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kategori yang ketiga, air yang bercampur dengan benda suci lainnya. Jika air bercampur dengan benda suci lainnya, seperti misalnya daun-daunan atau bercampur dengan lumut atau cairan sabun ataupun yang lainnya, maka perlu dilihat jika benda-benda tersebut tidak dominan atau tidak lebih banyak, maka air tersebut dikategorikan suci, ya, dan boleh digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ketika air bercampur dengan benda lain, tetapi benda yang mencampuri itu bukan benda berupa najis atau kotoran, ya, dia hanya benda yang sifatnya tidak mengotori, dan kondisi benda itu tidak membuat air berubah, ya, atau benda yang mencampuri air itu tidak lebih banyak volumenya daripada air yang ada, maka air itu masih dikategorikan sebagai air suci, ya, dan bisa dipergunakan untuk berwudu dan mandi junub. Karena pada dasarnya meskipun air tersebut telah bercampur dengan benda suci lainnya, ya, walaupun bercampur dengan benda lain, tetap yang lebih dominan disebutkan adalah air. Artinya masih sifat aslinya sebagai air, sehingga masih dikategorikan air itu sebagai air yang suci. Kemudian yang keempat atau kategori yang keempat daripada jenis-jenis air ini adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang terjatuh atau tersisa dari tubuh orang yang berwudu atau mandi. Menurut pendapat yang kuat, air mustakmal dikategorikan suci serta dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis selama salah satu dari ketiga sifat air tidak mengalami perubahan. Ya, jadi selama tidak ada perubahan sifat air, ya, baunya, warnanya, dan rasanya, maka air itu dikategorikan atau masih termasuk air yang suci, ya. Dan itu disebut air mustakmal, ya. Jadi disebutkan mustakmal karena sudah terpakai, ya, dipergunakan. Sandaran pendapat ini adalah beberapa riwayat hadis, diantaranya sebagai berikut.
wa isa tawadda kadu yaqtatiluna ala wadu'i. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka para sahabat hampir-hampir bertengkar memperebutkan sisa air wudu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat senantiasa menjaga, ya, menanti kapan Rasulullah wudu dan berusaha untuk mendapatkan sisa-sisa dari wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan hadis tadi. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Kemudian di dalam sebuah hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi Jabir radhiyallahu anhu ini berkata, menceritakan pengalamannya, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana marid wa ma'ahu Abu Bakar, ya. masih ini fawajadani kada ugmiya alayya fatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sabba alayya min wadu'ihi fa'afaqtu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menjengukku atau datang menjengukku bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Maka beliau berwudu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan menumpahkan sisa wudu beliau ke badanku. Seketika itu aku langsung tersadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu diketahui bahwa sejak dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beserta para istri-istri beliau radhiyallahu anhum ajmain berwudu dan mandi dari air yang tersimpan dalam sebuah bejana atau sejenisnya. Dan dapat dipastikan bahwa percikan-percikan sisa air wudu dan mandi mereka pasti kembali masuk ke dalam bejana-bejana tersebut, sehingga air, ya, yang menjadi pembahasan kita ini atau air mustakmal ini jelas mendapat legitimasi bahwa air ini adalah air yang masih suci dan menyucikan, bisa dipergunakan untuk berwudu dan mandi janabah atau mandi junub. Kemudian kategori air yang selanjutnya atau kategori air yang kelima yaitu air sisa minuman. Air sisa minuman dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, air yang tersisa dari bekas minum seseorang, baik ia muslim ataupun non-muslim. Dan air ini dikategorikan suci dan dapat dipakai untuk bersuci. Begitu juga jika sisa air minum tersebut berasal dari seseorang yang berada atau dalam keadaan atau dalam kondisi junub, ataupun wanita yang sedang haid dan nifas, ya, maka air tersebut masih tergolong atau masih dikategorikan sebagai air suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, para ulama bersepakat bahwa sisa air minum dari seekor hewan yang dagingnya dapat dimakan adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, baik ia berupa hewan ternak ataupun yang lainnya, ya. Jadi para ulama bersepakat bahwa air sisa minum dari binatang ternak, apakah binatang itu, ya, yang kita ternakkan atau yang liar atau yang lepas, bukan yang kita pelihara, maka sisa air minumnya adalah masih tergolong suci dan bisa dipergunakan untuk bersuci. Kemudian ketiga, jika hewan tersebut dagingnya atau air yang sisa minuman dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan selain babi dan anjing,
seperti binatang buas dan keledai, maka sisa air minum dari hewan tersebut juga dikategorikan suci, ya. Karena menurut karena asal bukan babi dan anjing, ya. Jadi selama bukan sisa dari binatang babi dan anjing ini, maka air tersebut masih dikategorikan sebagai air yang suci. Tetapi jika sisa airnya sedikit dan salah satu atau lebih dari sifat airnya berubah, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang najis. Jadi kembali lagi bahwa airnya sedikit dan berubah dari 3 sifat, salah satu dari 3 sifat air itu, maka air itu dikategorikan najis. Adapun sisa air minum yang telah disentuh oleh anjing dan babi, maka ia dikategorikan najis dan tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Apakah volumenya banyak ataupun sedikit, maka air yang sisa dari anjing dan babi tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk bersuci. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari beberapa kategori air ini menjadi bahan buat kita bagaimana kita menjadikan air sebagai sarana untuk bersuci, sehingga kemudian ibadah kita betul-betul menjadi ibadah yang bernilai atau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pembahasan atau musakarah kita kali ini kita batasi cukup sekian dulu, dan insyaallah ke depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan seputar tahara yang lainnya atau berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi menjadi bahan untuk atau menjadi perbendaharaan kita untuk melakukan ibadah-ibadah ke depan semakin baik dan semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala meridai segala bentuk ibadah yang kita lakukan, dan kita juga senantiasa untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita tentang bagaimana beribadah dengan benar yang dibenarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya kepada pribadi kami sendiri. Maka kami tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.